Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kang Des Official. Oke teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu dan semoga dilancarkan rezekinya dan semoga dimudahkan semua urusannya. Oke teman-teman, jadi kali ini Kang Deso kedatangan sebuah HP. Ini adalah HP Oppo A1K ya. Oke, jadi kan di kendala dari HP ini teman-teman, kata pemiliknya ya, barusan jatuh ini ya, lihat di bagian pada layarnya ternyata sudah hancur ya untuk di bagian pada kanan bawah ya. Dan ini layarnya kata pemiliknya sudah tidak hidup lagi ya, dan HP tidak bisa digunakan lagi. Oke, jadi ini sama pemiliknya sudah dilepas ya untuk dari slot SIM-nya, karena takutnya nanti kalau ada orang telepon HP bisa berbunyi ya. Jadi maka dari itu ya teman-teman, harus dilepas dari slot SIM-nya agar HP-nya itu tidak berbunyi ketika ada orang telepon, karena mesinnya masih hidup ya teman-teman. Untuk layarnya di sini gelap ya, tidak ada tampilan sama sekali. Saya tekan tombol power, tidak ada cahaya di bagian pada sisi manapun ya. Jadi ini gelap. Untuk dari mesinnya saya lihat di sini ada sedikit pergetaran ya, berarti masih berharap HP ini bisa digunakan lagi atau bisa dipakai lagi ya. Hanya saja di bagian pada layarnya sudah hancur seperti ini, harus minta diganti dengan LCD yang baru teman-teman ya. Oke, coba saya akan buka aja ya, ini dari penutup dari HP Oppo A1K ini ya. Untuk saya lihat di bagian pada HP-nya ini belum pernah diservis sama sekali ya. Untuk di bagian pada mesinnya, segel pada baut masih mulus ya, belum pernah dibongkar sama sekali ini HP. Oke, lanjut kita akan buka terlebih dahulu ya untuk dari baut-bautnya, karena kita akan lepas terlebih dahulu untuk dari bagian pada penutup dari mesinnya ini, agar kita bisa melepas pada bagian soket pada LCD-nya ya. Oke, kita lepas semuanya. Oke, nah di sini sudah saya lepas ya untuk bautnya. Tinggal kita angkat untuk penutup dari mesinnya ini. Oke, ini satu lagi ya, belum terlepas untuk dari bautnya. Nah, ini sudah terlepas ya untuk dari penutup dari mesinnya. Oke, untuk mesinnya masih mulus ya, belum pernah diservis sama sekali, hanya baru satu kali ini ya diservis. Oke, saya lepas dari soket baterai dan kemudian saya tancapkan lagi dan kemudian saya nyalakan HP-nya. Dan di sini terdapat ada cahaya ya, cahaya di bagian tengah pada layar HP-nya ini. Untuk dari bagian samping ya, kanan dan kirinya, ternyata layarnya gelap dan tidak ada tampilan sama sekali, hanya cahaya bergaris-garis putih seperti ini ya. Berarti ini LCD sudah rusak karena efek terjatuh ya. Oke, kemudian kita lepas ya untuk dari soket baterainya, dan juga jangan lupa untuk kita lepas juga untuk di bagian pada soket penghubung mesin bawah atau kabel penghubung mesin bawah, dan juga kabel LCD ya, kita lepas untuk dari soketnya seperti ini. Oke, apabila sudah terlepas semua, tinggal kita ya lepas untuk dari baterai tanamnya ini. Untuk dari baterai tanam memang agak sedikit sulit ya teman-teman. Kita harus bantu menggunakan cairan thinner seperti ini, kita kasih ya sedikit aja di atasnya, dan kemudian sambil kita tarik ya baterainya ini perlahan-lahan ya teman-teman ya. Oke, apabila sulit ya untuk cara pelepasan pada baterai tanam ini, kita bisa bantu ya menggunakan besi tipis, kita congkel di bagian pinggirnya seperti ini sedikit aja teman-teman, agar cairan thinner itu bisa meresap ke bagian bawah pada baterai tanam ini. Oke, apabila sudah terangkat agak sedikit ya, kita kemudian cabut aja seperti ini, tarik ya. Nah, ini sudah terlepas. Memang kalau dari baterai tanam kebanyakan seperti ini ya teman-teman, khususnya di HP Oppo A1K ya. Oke, jadi kita langsung saja lepas untuk dari plastik. Nah ini sudah terlepas untuk baterainya, kita tinggal rapikan aja ya seperti ini. Oke, dan kemudian kita fokus lagi untuk di bagian pada HP-nya ini. Kita jangan lupa lepas ya untuk dari kabel LCD-nya, dan kemudian kita langsung lepas di bagian pada layar LCD-nya ini. Kita bantu menggunakan blower ya, kita panasnya kasih 350 ya, anginnya kita kasih 5 atau kasih 3 boleh ya, sesuaikan aja dengan blower teman-teman masing-masing, karena setiap blower itu berbeda-beda ya, setiap merek berbeda-beda. Oke, dan ini sudah saya cukup ya untuk pemasangan dari LCD-nya ini.
Kemudian kita langsung saja seset ya, untuk di bagian pada pinggir dari layar LCD ini kita kasih jalan ya, atau kita buat jalan terlebih dahulu agar pelepasan pada layar LCD-nya ini lebih mudah ya teman-teman ya. Kita buat jalan ya, seperti ini, kita seset-seset menggunakan besi tipis seperti ini. Oke, apabila sudah cukup ya, kemudian kita bisa bantu menggunakan cairan thinner ya. Kita bisa kasih cairan thinner di bagian pada sudut pada layar LCD ini ya. Nah, kita masukkan besi tipisnya, kemudian kita tetesin cairan thinner sedikit aja agar lem yang terdapat di layar LCD ini lunak ya dengan cairan thinner ini. Nah, dan kemudian kita masukkan besi tipis ini di bagian bawah pada layar LCD-nya ini. Kemudian kita urutkan seperti ini ya. Ntar dulu teman-teman, kita masukkan lagi ya. Diusahakan harus di bawahnya LCD ya. Dan kemudian kita seset perlahan-lahan seperti ini. Oke, kita urutan sampai mentok ya ke bawah. Nah, ini sudah selesai ya. Kemudian kita buka seperti ini. Nah, otomatis dia akan terlepas dan mudah sekali ya teman-teman ya. Oke, dan ini sudah terlepas untuk dari LCD yang sudah rusak ya. Wow, ini LCD originalnya sudah rusak, tidak bisa diperbaiki lagi dan harus diganti menggunakan LCD yang baru. Jangan lupa di sini ada saringan speaker bagian atas ya. Jangan lupa kita lepas. Jangan sampai lupa ya teman-teman, karena ini penting sekali untuk saringan speaker atas agar debu tidak masuk ya. Dan ini sudah selesai ya untuk pelepasan dari LCD yang rusak, dan ini saya sudah siapkan untuk LCD yang barunya teman-teman. Ini adalah LCD Oppo A1K ya. Oke, jadi saya biasa pakai merek LF ya. Oke, jadi merek LF ini memang biasa saya pakai ya, karena ini kualitasnya bagus sekali. Apabila teman-teman ingin beli LCD merek LF ini, silakan cek link di bawah deskripsi ya. Sudah saya sertakan, tinggal teman-teman bisa beli ya. Oke, dan ini saya lihat untuk dari LCD yang baru dan LCD yang original bawaan dari HP-nya ini tidak beda ya, sama aja ya. Dari tebal tipisnya sama aja. Hanya saja untuk meletakkan pada bagian pada mesin bawahnya itu ada sedikit komponen yang berbeda ya, tapi tidak masalah. Oke, dan ini sudah saya persiapkan untuk dari LCD-nya yang barunya. Dan kemudian kita coba ya, akan tes terlebih dahulu untuk dari LCD yang barunya ini. Pertama-tama kita pasang terlebih dahulu ya untuk dari baterai tanamnya ini, atau kita pasang kembali untuk baterainya. Kita akan tes apakah LCD yang saya beli ini normal atau tidak ya teman-teman. Jadi sebelum kita mensobek di bagian pada segel pada LCD-nya ini, kita harus tes terlebih dahulu ya. Apabila LCD error ataupun rusak, kita bisa kembalikan ke tokonya ya. Diusahakan segel jangan sampai terrusak terlebih dahulu, LCD jangan sampai terkena lem ya. Oke, untuk dari LCD-nya ini sudah menyala ya teman-teman, ada tampilan Oppo-nya. Kita tunggu sampai dia menampil ke tampilan awal HP-nya. Oke, karena di sini sudah menyala ya untuk dari LCD-nya. Saya sentuh tidak ada kendala ya, lancar-lancar saja. Saya tekan dari angka 1 sampai angka 0, ternyata lancar, tidak ada kendala. Oke, berarti LCD ini normal ya teman-teman. Oke, mantap sekali. Untuk proses pengetesan sudah selesai, dan kemudian kita lepas kembali ya untuk dari soket baterai dan kemudian soket LCD-nya ini. Kita lepas seperti ini. Oke, mantap sekali ya. Kita masukkan lagi aja teman-teman, kita fokus ke HP-nya lagi ya teman-teman. Kita lepas baterainya. Nah, biasanya teman-teman ya, untuk hasil maksimal ataupun hasil rapi ya, kita usahakan untuk di bagian pada lulangan. Di sini kan ada sisa-sisa lem ya dari bawaan LCD yang sebelumnya. Kita bersihkan terlebih dahulu agar lem ini hilang ya. Karena untuk kerapihan pada layar LCD itu terdapat di sini ya teman-teman. Kita harus bersihkan semua lem-lem yang ada di bagian pada lulangan HP ini ya. Benar-benar bersih, jangan sampai ada yang tersisa, karena kalau ada yang tersisa
Biasanya itu bisa menghalangi ketika kita proses pemasangan LCD, dan LCD itu bisa terangkat dan hasilnya kurang rapi dan layar kurang presisi ya. Oke, dan ini sudah saya bersihkan untuk dari lulangannya atau sisa-sisa lemnya. Oke, mantap sekali. Dan kemudian kita ambil lagi LCD-nya ya. Kita akan sobek langsung ya untuk di bagian pada segelnya, atau kita lepas terlebih dahulu untuk daripada solasi ya, solasi ini ya, plastiknya ini. Oke, kita lepas, karena biasanya kalau LCD itu ada ya, ada solasi yang seperti ini. Ini fungsinya untuk memperlekat ya, apa namanya, mesinnya ini atau kabel fleksibelnya ini, agar menempel di bagian pada belakang pada layar LCD-nya ini. Nah, kemudian kita sambil dorong ke depan ya. Hati-hati untuk proses pendorongannya ini, jangan terlalu kuat ya. Nah, kalau sudah melekat seperti ini, kemudian kita tinggal lem untuk di bagian pada lulangan dari HP-nya ini. Kita kasih lem secukupnya aja ya teman-teman, yang intinya merata. Oke, karena ini lemnya punya saya hampir habis, jadi belum saya cari lagi ya untuk dari lem LCD-nya. Oke, yang penting intinya dilem merata seperti ini ya teman-teman. Awas, di sini ada lampu sensor ya. Dan untuk dari lubang dari spekernya jangan sampai tertutup lem juga. Untuk kamera jangan sampai terkena lem, karena kalau kamera terkena lem bisa buram ya kameranya. Oke, dan ini sudah selesai ya untuk proses pengelimannya. Dan kemudian kita lanjut ya untuk pasang LCD yang barunya ini. Kita paskan ya untuk dari layarnya ini, dari samping kanan atas bawah ya. Apabila sudah pas, dan kemudian kita tekan perlahan-lahan seperti ini, kita urutkan ya, agar layar ini bisa presisi dan hasilnya bisa rapi ya. Oh ya, jangan lupa untuk dari saringan speaker bagian atas ya, jangan lupa dipasang kembali. Oke, seperti ini kita pasang untuk dari saringan speaker bagian atas, agar debu tidak masuk ya teman-teman ya. Oke, dan ini sudah saya pasang ya untuk dari saringan speaker bagian atas. Oke, dan ini sudah rapi ya, dan kemudian kita bisa bantu ya menggunakan karet atau karet gelang ya. Kita ikat untuk dari layar LCD-nya ini, agar lemnya itu bisa melekat dengan sempurna, layar bisa presisi dan rata, dan hasilnya bisa rapi ya teman-teman. Kita kasih karet secukupnya aja ya teman-teman. Kita bisa ikat ya menggunakan karet seperti ini, kita kasih 5 ataupun 4 ya. Yang penting intinya rapi ya, layarnya itu bisa presisi semua dari atas sampai bawah ya. Kalau kasih karetnya banyak itu lebih baik ya teman-teman ya. Oke, di sini saya kasih 5 ya. Saya ikat seperti ini agar layarnya itu bisa presisi ya, dan hasilnya bisa bagus dan rapi. Jadi kita ikat seperti ini. Apabila sudah kita ikat ya, dan kemudian kita tinggal tunggu aja hingga lem ini kering ya, minimal 30 menitan ya, sampai lemnya ini benar-benar kering dan kita bisa lepas kembali untuk dari karetnya ini. Oke, setelah saya menunggu sekitaran 30 menitan tadi ya, ternyata di sini lem pada LCD-nya sudah kering ya teman-teman. Dan kemudian kita lepas kembali dari karetnya ini ya. Kita lepas semuanya. Oke, di sini saya lihat untuk dari layar LCD-nya ternyata sudah rapi ya, atau press dengan lulangannya atau presisi ya, dan rapi. Kita lepas semuanya. Hati-hati ya untuk pelepasan dari karetnya ini, agar tidak cepat ya mengenai kabel pada LCD-nya ini. Oke, dan ini saya lihat ya sudah rapi. Hanya saja kita bisa bersihkan ya untuk dari sisa-sisa lem yang terdapat di bagian pada layar LCD ini menggunakan cairan thinner. Kita gosok-gosok seperti ini ya. Menggunakan tisu kita basahin menggunakan cairan thinner, agar lem yang sisa-sisa di bagian pada pinggir pada layar LCD-nya ini bisa hilang ya. Oke, dan ini sudah rapi ya teman-teman ya. Kemudian kita tancapkan kembali ya
untuk dari kabel LCD-nya ini kita rapikan, kita urutkan seperti ini. Oke, apabila sudah rapi dan kemudian kita pasang kembali untuk dari baterainya. Oke, kita pasang ya seperti ini. Oke, mantap sekali. Dan kemudian kita tancapkan untuk dari soket baterainya ya. Oke, dan kemudian coba saya akan nyalakan HP-nya ini. Wow, mantap sekali ya. Di sini ada tulisan Oppo, kita tunggu hingga dia menampilkan ke tampilan HP-nya, dan ini sudah menyala ya. Coba saya akan tes lagi dari angka 1 sampai angka 0 ya. Apakah masih normal? Kita dulu 1 2 3 ya. Sampai 0. Ternyata di sini normal, tidak ada kendala. Mantap sekali teman-teman ya. Oke, dan kemudian saya akan rapikan terlebih dahulu ya untuk di bagian pada plastik baterainya ini. Di sini kan kurang rapi, jadi saya kasih isolasi agar ketika kita menutup dari penutup HP-nya ini tidak tersangkut ya plastiknya. Oke, dan kemudian lanjut kita pasang kembali ya untuk dari penutup pada mesinnya ini. Kita pasang semua baut-bautnya ya, seperti semula. Kita pasang satu persatu. Karena di sini bautnya banyak sekali ya. Biasa kalau semua tipe HP itu pasti bautnya banyak ya teman-teman. Jadi harus sabar untuk proses pemasangan atau proses pelepasan pada bautnya. Oke, dan ini sudah selesai ya. Dan kemudian coba saya akan tes ya. Masih nyala ya HP-nya ya. Kita lanjut pasang kembali penutupnya atau backdoor penutup belakang HP-nya ini. Kita terapkan hingga rapi. Oke, mantap sekali, ini sudah rapi teman-teman. Oke, di sini belum selesai teman-teman. Jadi saya itu dipesenin sama pemilik HP-nya ini atau konsumennya untuk minta pasangin kaca anti gores ya, atau tempered glass di bagian pada layar LCD-nya ini. Di sini saya sudah siapkan ini tempered glass atau anti gores, kaca anti goresnya. Oke, saya akan pasangkan ya, karena ini request dari pemilik HP-nya, jadi saya belikan ya. Oke, kita paskan seperti ini. Kita posisikan ya, kita bagi atas dan bawahnya, kita bagi, ambil tengah-tengah. Oke, dan kemudian kalau kita sudah tahu posisinya ya, kita tinggal lepas saja ya untuk dari plastik segel pada bagian pada layar LCD-nya ini. Kita lepas, nah seperti ini. Kita kupas saja. Oke, dan kemudian apabila di bagian pada layar LCD-nya ini terdapat ada kotoran ya atau debu yang menempel di bagian pada layar ini, kita bisa bersihkan ya dengan tisu yang sudah bawaan dari tempel glass ini. Kalau yang hijau itu yang basah ya teman-teman, atau yang nomor 1, yang nomor 2 ini adalah yang kering. Untuk pemasangan dari anti goresnya ini kita sambil nyalakan HP-nya ya, seperti ini. Kita paskan ya untuk dari garis hitam yang terdapat di layar LCD-nya ini, posisikan terlebih dahulu untuk pemasangannya di bagian atas ya. Nah, apabila sudah pas dengan ukurannya, pas garis hitam yang terdapat di layar LCD-nya ini, dan kemudian kita tinggal tekan ya perlahan untuk di bagian tengahnya ini agar lemnya itu bisa melekat ya dan bisa rata dan tidak ada gelembung-gelembung di bagian pada kaca anti goresnya ini atau angin-angin ya bahasanya itu. Oke, jadi ini sudah selesai ya untuk dari pemasangan dari anti goresnya ini atau kaca anti goresnya ini. Oke teman-teman, jadi sekian dulu video kali ini. Apabila teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa dukung channel Kang Des Official ini dengan cara di like, di subscribe, dan jangan lupa dibunyikan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Kang Des Official ini. Apabila ada pertanyaan, teman-teman bisa tulis saja di kolom komentar di bawah ya teman-teman. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.